penyerapan syariat. Jadi penyerapan syariat atau nilai-nilai makosidus syariah di dalam undang-undang negara itu memungkinkan tiga hal. Pertama, secara rosmiyah. Jadi secara rosmiyah itu secara formal. Tadi sudah saya sebutkan ada undang-undang syariat Islam itu yang diundang-undangkan oleh negara. Seperti masalah perzakatan sudah ada Basnas, kemudian perwakafan sudah ada undang-undangnya, pernikahan di KHI itu lengkap ya. Itu namanya fikih kita, fikih syariah kita itu kita masukkan ke dalam undang-undang negara secara resmi. Jadi tertulis. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan, paling tidak substansi. Jadi secara dhatiyah itu sudah ada di sana lah, sekalipun tidak secara resmi. Seperti tadi. Jadi di daerah-daerah sudah ada undang-undang tentang pelarangan orang berjudi, hukuman orang yang mencuri, itu substansinya kan sama, sekalipun tidak potong tangan. Tapi kan substansinya ada, yakni ada hukuman untuk menjerakan orang-orang yang mencuri. Begitu. Jadi perzinahan nggak ada ranjam, tapi substansinya ada. Substansi syariat kita, yakni apa? Sudah ada penjeraan terhadap pelaku-pelaku perzinahan. Lokalisasi dibubarkan, itu esensi dari ranjam, hukuman bagi mereka-mereka yang melakukan pelecehan seksual, kemudian perzinahan, itu secara substansi sudah ada. Jadi target kita begitu. Lek gagal secara resmi, paling tidak substansi. Kalau tidak substansial bagaimana? Ya paling tidak secara jauhari lah ya. Jadi ruhi ya, esensi. Itu sudah bagus. Seperti umpama kita tidak bisa menerapkan hukuman bagi orang murtad. Orang murtad di dalam syariat kita, maka itu dibunuh. Setelah istitabah, setelah disuruh tobat, diberi kesempatan tidak mau tobat, maka dibunuh syariat kita. Tapi itu tidak mungkin diterapkan di negara bangsa, di negara kita. Kenapa? Kalau kita paksakan itu kita bunuh orang yang keluar dari Islam, maka orang-orang yang keluar dari Kristen masuk Islam, orang Buddha masuk Islam, oleh mereka kan juga disebut murtad. Loh, bagaimana kemudian kalau mereka juga menerapkan membunuh, akan terjadi saling bunuh di antara kita. Maka ini tidak mungkin diterapkan secara substansi, apalagi secara formalitas. Ini penting. Tapi kita sudah punya secara esensi bagaimana hifdzuddin itu ada. Di antaranya penguatan Kristen sudah dikuatkan ya, tentang keinjilannya mungkin begitu. Kita sudah ada pondok pesantren, itu kan dalam rangka untuk bagaimana pemeluk agama itu tidak keluar dari agamanya. Jadi kemudian ada hukuman bagi mereka yang penghinaan terhadap agama, pelecehan terhadap simbol-simbol agama, itu secara esensi adalah hukuman bagi mereka-mereka yang murtad, tapi secara esensi. Kesimpulannya seperti ini. Jadi secara prinsip muzawajah antara hukum syariat Islam dengan hukum undang-undang di negara kita itu harus mempunyai nilai-nilai seperti ini: melindungi semua golongan, berkeadilan sesuai dengan agama, keyakinan, kepercayaan masyarakat yang disahkan keberadaan di dalam negara tersebut. Ini harus kemudian sesuai dengan nilai-nilai kepatutan budaya masyarakat. Jadi sekali lagi Islam itu hadir tidak memberangus terhadap budaya. Jadi sakofah, bahasa-bahasa Yai Said, selalu saja budaya itu adalah ciri khas dari keluhuran satu bangsa. Maka Islam itu juga harus mempunyai semangat bagaimana nilai-nilai Islam itu tidak memberangus terhadap budaya, adat istiadat, malam yukhalifis syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini clear, memiliki wawasan ke depan.